Juni 2021. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasanya, marilah kita awali dengan membaca zikir pagi dan berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan waj'al lana min ladunka nasira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, seperti biasanya untuk pembiasaan pagi kita kali ini, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan review hafalan surat pendeknya terlebih dahulu ya. Dipersilakan untuk salah satu siswa memimpin review hafalan surat untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah anak-anak, hari ini pembelajaran kita sudah sampai di tema 7 ya anak-anak ya. Tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Nah, kali ini pembelajaran kita memuat 3 muatan pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika, dan yang ketiga adalah SPDT. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu yang pertama, dengan mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri. Dan yang keempat, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pecahan 1/2 dengan percaya diri. Yang kelima, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menuliskan pecahan 1/2 dengan cermat. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat. Nah, anak-anak, ada 3 muatan pokok pelajaran, muatan pembelajaran terpadu kita kali ini. Nah, anak-anak, silakan kalian buka bukunya di halaman 4. Halaman 4 ini ya anak-anak, halaman 4 ini ada gambar kebersamaan di rumah. Di sini coba kalian perhatikan gambar yang ada di halaman 4 ini. Di halaman 4 ini ada gambar sebuah keluarga sedang melaksanakan kerja bakti bersama ya anak-anak. Ayah membersihkan got, ibu sedang menyapu, dan anak-anaknya sedang memberi makan hewan peliharaan mereka. Nah, dari gambar tersebut kira-kira anak-anak bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kebersamaan. Baik, jadi kebersamaan itu adalah ikatan yang terbentuk karena hubungan kekeluargaan atau persaudaraan. Itu yang dimaksud dengan kebersamaan. Nah, anak-anak, untuk kebersamaan di rumah, misalnya ikatan yang terbentuk karena adanya hubungan kekeluargaan atau persaudaraan, misalnya setiap hari Minggu kita melaksanakan kerja bakti dengan anggota keluarga di rumah. Nah, anak-anak mungkin bisa menyebutkan apa saja salah satu contoh kebersamaan yang ada di rumah kalian. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar yang di halaman 5, anak-anak. Halaman 5 gambarnya seperti ini ya anak-anak ya. Halaman I5 ini ada gambar. Di sini ada gambar keluarga Siti. Gambar keluarga Siti ini terdiri dari ayah,
ayah Siti dan juga adiknya. Nah, ceritanya di sini ayah Siti itu pandai mendongeng anak-anak. Apa yang dimaksud dengan dongeng anak-anak? Dongeng adalah suatu cerita yang tidak tentu benar adanya, atau suatu cerita yang belum tentu kebenarannya. Dongeng itu ada dongeng binatang yang dinamakan dengan fabel. Nah, hari ini kita akan mempelajari dongeng fabel. Nah, di sini ada dongeng yang judulnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Ada dongeng yang judulnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Anak-anak buka bukunya di halaman 6. Bu Riris akan membacakan dongeng yang berjudul Kecerdikan Membawa Kebaikan. Coba anak-anak simak dongeng Kecerdikan Membawa Kebaikan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah hutan hiduplah ular dan tikus. Beberapa hari ini ular tidak mendapatkan makanan. Sang ular merasa sangat lapar. Sedangkan tikus terlihat mempunyai banyak makanan. Tikus makan dengan sangat lahap. Hai, tikus yang angkuh, aku pasti bisa memakan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular kemudian sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali mencari makan berkeliling. Sedangkan sang tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia berpikir untuk memakan tikus. Maka sang ular mendekati sang tikus. Hei tikus, kali ini aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Kita di sini hanya berdua. Jika kamu memakan aku, maka kamu hanya akan tersisa sendirian. Kamu tidak akan mempunyai teman yang dapat diajak mencari makan. Kalau begitu, kamu pasti akan mati juga pada akhirnya. Sang ular kemudian terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat sang tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendirian? Tentu saja, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendirian? Baiklah kalau begitu, maafkan aku, mari kita berteman. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan. Nah, anak-anak, dari dongeng yang sudah Bu Riris bacakan tadi, anak-anak tentunya sudah bisa mendeskripsikan atau sudah bisa menentukan siapa saja tokoh yang ada dalam dongeng tersebut. Anak-anak, siapa saja tokohnya tadi? Tokoh yang ada di dalam dongeng tadi ada siapa saja? Ada tikus dan juga ada ular. Nah, di situ ada 3 pertanyaan, anak-anak. Ada 3 pertanyaan. Sekarang kalian diskusikan bersama teman sebagu kalian. Kira-kira siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Jika anak-anak menyimak penjelasan dari Bu Riris tadi, tentunya kalian bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan tepat. Nah, Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah
mengambil masing-masing satu potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Kue ini akan diiris bagi menjadi beberapa bagian. Maka satu bagian kue ini akan diiris bagi menjadi 3 bagian sama besar. Satu bagian ini diiris kasihkan kepada Suha, satu bagian diiris kasihkan kepada Evin, dan satu bagian diiris kasihkan kepada Rita. Nah, satu bagian utuh Buriris bagi ketiga anak. Jadi satu bagian utuh Buriris bagi menjadi 3 yang sama besar. Ini dibaca nilainya sama dengan 1/3, di mana 1 dinamakan 9, sedangkan 3-nya dinamakan penyebut. Nah, sampai di sini paham apa enggak anak-anak? Insya Allah paham ya. Kemudian coba kalian buka di sini di halaman 8. Di halaman 8 anak-anak. Di sini ada satu bagian utuh dibagi menjadi 2 yang sama besar, dan satu bagian utuh dibagi 2 yang satunya besar dan yang satunya kecil. Nah, kira-kira yang dinamakan pecahan itu yang mana anak-anak? Yang atas atau yang bawah? Yang atas, karena bagiannya sama besar, karena satu bagian utuh dibagi menjadi 2 masing-masing bagiannya sama besar. Sedangkan yang bawah ini bukan dinamakan pecahan karena satu bagian utuh dibagi 2 tetapi tidak sama besar. Dari cerita kentongan tadi kita akan belajar mengenai pola ketukan birama. Pola ketukan birama itu ada pola birama bunyi kuat dan juga bunyi lemah. Jadi ada 2 pola ketukan birama, itu ada 2, bunyi lemah dan juga bunyi kuat. Bunyi lemah, misalkan ini, kira-kira lebih keras yang mana anak-anak? Antara ketukan meja sama tepuk tangan, kira-kira lebih keras yang mana? Lebih kuatan yang pukulan meja ya anak-anak. Jadi pukulan meja itu dinamakan pola irama yang kuat, ketukan birama yang kuat, sedangkan tepuk tangan ini adalah salah satu contoh ketukan birama lemah. Nah, jika dibandingkan 2 bunyi di atas, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan juga bunyi yang lebih lemah. Nah, coba kalian cari benda di sekitar kalian dan tentukan benda yang ketukannya kuat dan benda yang mempunyai ketukan birama lemah. Nah, anak-anak, sampai di sini tadi Bu Lilis harapkan kalian bisa memahami penjelasan dari Bu Lilis tadi ya. Kita sudah belajar 3 muatan pelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama kita belajar tentang dongeng. Jadi kita belajar memperhatikan cerita atau isi yang ada pada dongeng. Yang kedua, kita belajar mengenal pecahan 1/2. Apa yang dimaksud dengan pecahan, dan kita bisa menggambarkan pecahan setengah itu seperti apa. Dan yang ketiga, kita sudah belajar tentang pola ketukan kuat dan lemah pada bunyi. Nah, anak-anak, Bu Lilis harap dari pembelajaran kita kali ini kalian bisa memahami apa yang sudah Bu Lilis jelaskan tadi ya. Dari pembelajaran kita, sebelum kita akhir pembelajaran